Nah, ini untuk routing statik kita menghubungkan dari gedung kelas misalkan ke gedung sekretariat. Kita tambahkan laptop buat membantu konfigurasi router. Ini tambahkan kabel konsol. Kemudian kita klik terminal, kemudian ini ketik no. Sudah sampai sini? Kita lanjut. Di sini berarti kita berada di mode apa? Mode user exec. Buat masuk ke privilege exec, ketik perintah apa? Enable. Nah, berarti kita sudah berada di menu mode privilege exec. Tandanya apa? Tanda pagar atau tanda crash. Di sini kita cek dulu nih, show IP interface brief. Nah, ini untuk mengecek IP address jika Bapak Ibu sudah selesai mengisi IP address. Kalau di sini tidak usah tambahkan do. Ini untuk mengecek doang. Ini gigabit Ethernet. Secara default status dan protokolnya adalah down. Status dan protokolnya secara default apa? Down atau disable. Kemudian kita masuk ke konfigur terminal. Kemudian kita buat set password untuk routernya biar tidak ada orang yang nyolokin kabel konsol, nanti dia merubah konfigurasinya. Kita berikan keamanan. Di sini enable password. Misalkan passwordnya mau yang gampang apa yang susah? Gampang aja ya. Enable password GTA lah misalkan. GTA NA. GTA strip NA misalkan. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu mau ketik enable, dia udah langsung minta password. Mari kita coba. Ini sudah. Saya exit dulu. Ini exit. Kita mau mengecek saja, mau memastikan bahwa password yang tadi kita masukkan itu sudah berhasil. Exit lagi. Nah, ketika time out, waktunya sudah habis. Nah, ketika kita mau mengetik enable di sini, enable, dia minta password. Passwordnya apa tadi? GTA strip NA. Pas ngetik nggak kelihatan ya itunya. Pas Bapak Ibu ngetik nggak keluar itu, nggak keluar kursornya nggak keluar gitu. Nah, ini udah masuk, passwordnya sudah benar. Kalau passwordnya salah, itu kembali lagi tuh ke tanda begini, tanda lebih besar. Kalau lupa jangan sampai lupa Pak. Harus reset dari awal lagi. Ya, exit 2 kali. Buat nyoba exit 2 kali. Kalau Bapak Ibu belum di copy running config, belum di write, matiin routernya, nyalain lagi, udah reset ulang. Tapi kalau udah di write, ya harus di reset hardware kayak handphone begitu Bapak. Iya, di flash ulang. Iya. Kenapa? Kalau mau ganti password, tinggal kayak tadi Pak, enable password apa tuh, tinggal ditimpa saja. Iya betul. Kalau mau ganti password,
Kita masuk lagi. Tadi sudah ya, enable password sudah berhasil. Itu untuk masuk ke mode privilege tadi ya. Untuk masuk ke password, untuk masuk ke mode privilege. Sekarang kita berikan password untuk konsol. Jadi kalau tadi orang nyolokin kabel konsol Bapak Ibu ke router atau switch Bapak Ibu, dia langsung ketika tadi masuk ke terminal, dia baru mau enable, sebelum enable dia udah minta password. Perintahnya line console 0 password. Passwordnya apa ya? Tadi GTA strip NA ya. Sekarang misalkan GTA Bangka, misalkan strip Bangka. Login, exit. Sudah? Belum? Line console 0, kemudian password GTA strip Bangka, kemudian login, kemudian exit. Jadi line console 0 ini hanya untuk satu user. Jadi kalau ada user itu sedang, ini juga passwordnya bisa digunakan untuk bukan. Ini hanya untuk satu user, betul. Karena 0 tadi. Kalau line virtual itu digunakan untuk password telnet. Mungkin sekalian aja kali ya. Ntar aja dulu. Yang virtual. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, tinggal yang sudah selesai, Bapak Ibu bisa lakukan testing dengan exit 2 kali seperti kayak tadi. Exit. Nah, ketika nanti pertama kali password yang diminta adalah yang ini, GTA strip Bangka dulu. Nanti kalau udah masuk, ketik enable, baru yang GTA strip NA. Ini saya exit lagi. Nah, pas pertama kali saya enter, dia sudah langsung minta password. Password yang pertama apa tadi? GTA strip Bangka. Kalau ngikutin saya, GTA strip Bangka. Nah, kemudian password yang kedua, kalau enable, tadi passwordnya yang GTA strip NA. Jadi ini adalah basic security untuk si router, untuk device baik router maupun switch, sama saja. Jadi biar konfigurasinya tidak di otak-atik sama orang yang tidak mempunyai akses tadi begitu. Salah dia muncul di DNS gitu, Pak. Kalau salah, itu salah komen kayaknya Pak. Kita masuk ke global configuration lagi. Configure terminal. Oh iya, kalau tadi itu password Bapak Ibu masih bisa dibaca. Kalau kita masuk ke ke running configuration, melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Di sini saya lihat dulu do show run. Kita lihat konfigurasi yang sedang berjalan. Sini run. Nah, tadi itu kita sudah memberikan password nih, enable password. Passwordnya masih bisa dibaca sama orang. Kalau dia sudah masuk, kemudian dia melihat show run-nya tadi.
Jadi passwordnya belum dienkripsi, masih plain text namanya, masih password yang asli. Jadi masih ini tinggal di enter saja. Tadi yang enable password ketahuan, masih plain text, masih bisa dibaca. Kemudian password yang lain konsol itu juga masih ini, masih bisa dibaca, ketahuan passwordnya adalah GTA Stribangka. Nah, agar passwordnya tadi kita enkripsi, caranya adalah service password encryption. Nah, ini perintah ini untuk mengenkripsi password yang tadi sudah kita ketik. Jadi kalau pas kita do show run tadi, do show run service password encryption, perintah untuk mengenkripsi password. Jadi kalau pas di show run atau mau melihat konfigurasi yang sedang berjalan, itu passwordnya sudah bukan yang aslinya. Ini saya enter, nah passwordnya sudah kayak gini Bapak Ibu, sudah tidak bisa dibaca. Jadi passwordnya tadi kan di sini apa? GTA strip NA. Nah, tapi sekarang udah jadi nomor aja nih, nomor ya udah diacak ibaratnya. Yang di line konsol juga sama, sudah diacak. Tadi di sini adalah GTA Stribangka, ini udah diacak lagi. Jadi passwordnya sudah di enkripsi. Perintahnya apa tadi? Service password encryption. Kemudian kita rubah hostname-nya biar memudahkan. R in apa nih namanya? Gedung kelas. R G kelas misalkan. Kemudian kita isi IP address, portnya G interface G berapa nih? 0/1. IP addressnya 254.50. 192 IP address, IP spasi address 192.168.50.254 /24, jadinya 255.255.255.0. Saya tambahkan description IP address. Deskripsi cuma buat memberikan deskripsi bahwa port itu menuju kemana gitu, buat memudahkan saja. Misalkan IP address to LAN gedung kelas. Kalau sudah diaktifkan, caranya apa Bapak Ibu? Mengaktifkan port atau enable port. No shutdown. Exit. Bisa di-tap lagi Pak? Nggak bisa di-tap apa ya Pak? Bisa. Yang nggak bisa yang di-tap apa Pak? IP address yang interface G0/0. Ini IP address. Interface G0/0. G0/0 yang ini ya Bapak Ibu. Geser dikit. Nah, ini G0/0. G0/0-nya itu yang di sini kita pakai yang 10.10.10.1/30. /30 berarti subnet masknya berapa? 255, 255, 255, 252. Oke.
Silakan diisi IP address 10 10 10 1 slash 230 slash 30 255 255 255 titik 252. Deskripsinya nggak usah lah, no shutdown. Exit. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan bisa dilanjut ke router sekretariat. Right, boleh disimpan. Oh enggak sih Pak, kalau ini disimpan nggak hilang lagi. Tapi kalau sebenarnya kalau yang ini aplikasi tutup dia nggak hilang gitu, nggak hilang. Oh iya, habis ini kita bikin DHCP server dulu buat pengisian LAN tadi, LAN yang di bawahnya, LAN gedung kelas. Jadi nanti biar PC-nya nggak usah diisi secara manual, biar otomatis. Bentar Pak. Yang ini Pak, IP DHCP pool. Yang ini nggak usah. Iya. Yang ini tadi saya ada kesalahan. Yang ini IP DHCP pool, misalkan LAN kelas. Kita bikin DHCP server Pak. Ini masih di router gedung kelas. Jadi yang nanti ke PC 0, PC 1, PC 2 kita konfigurasi IP address-nya secara DHCP, nggak usah manual. Iya. Di sini di config, di setelah global configuration, ini nggak usah ya Bapak Ibu, ini dari sini aja. IP DHCP pool LAN kelas. Kita masukkan networknya 192.168.50 ya. 50.254/24 berarti networknya adalah 50.0. Ya, sekretariat nanti kita bikin DHCP pool juga. Kemudian networknya 50.0, subnet masnya slash berapa? Slash 24 255 255 255.0. Kemudian kita berikan default router. Default routernya berarti berapa Bapak Ibu? IP routernya tadi 50.254. Default router 192
168.50.254. Bener kan 254? Enter, exit. Nah, jadi sedikit ini mulai dari IP DHCP pool, kemudian kita masukkan networknya berapa, kemudian subnet masknya berapa, kemudian masukkan IP default routernya. Setelah kita buat IP DHCP pool ini, kita coba tes pada PC 0. Kita tes dulu Bapak Ibu. Kita ke desktop, IP configuration. Di sini kan static, kita pilih DHCP. Nah, request DHCP successful. Ini dimulainya dari 1 karena gateway-nya adalah 254. Ini IP-nya 192.168.50.1 dan CP-nya adalah gateway-nya adalah 254. Jadi tidak usah mengisi secara manual lagi. Desktop ini kemudian DHCP. Request DHCP successful. Lagi PC 2 kita isi lagi IP configuration DHCP request IP. Nah, ini DHCP request successful langsung terisi semua. Baik, kita lanjut lagi ke IP ya yang connect satu PC. Di sini kita tambahkan saja konsol lagi. Konsol. Kemudian seperti biasa desktop, kemudian terminal. Ini sama kayak seperti tadi Bapak Ibu. Biar cepat nggak usah dikonfigurasi password, langsung saja ke IP address. Sini yang di R configure terminal, hostname kita ganti saja R. Tadi gedung sekre. Interface-nya interface G0/1. IP-nya adalah 100.1/25 ya. Status IP address 192.168.100.1 //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 /
address to LAN secretariat. No shutdown. Kita ganti hostname dulu, kemudian tadi saya masuk ke interface Gigabit Ethernet nomor 1, IP addressnya 192.168.100.1/25 berarti 255.255.128. Kemudian description IP address to LAN secretariat.
Kemudian exit. Jangan lupa ini no shutdown. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa dilanjut lagi ke interface gigabit Ethernet 0 per 0. 0 per 0 IP-nya berapa? 10.10.10.2/30. Interface INT gigabit Ethernet 0 per 0. Kemudian IP address 10 10 10 2/30 berarti 255.255.255.252. No shutdown. Exit. Kalau Bapak Ibu yang sudah, kalau mau bikin DHCP full buat LAN sekretariat silahkan, sama kayak tadi perintahnya IP DHCP full, nama LAN-nya, nama DHCP-nya, kemudian masukkan network-nya kurang ke atas. IP DHCP full, kemudian nama DHCP-nya, kemudian masukkan network-nya, kemudian sama netmask, kemudian masukkan default gateway ke atas lagi. Ini servernya dulu kita konfigurasi. Ini IP address-nya, ini subnet mask, ini default gateway. Nggak kelihatan. Sudah? Kalau sudah di service biasa kita bikin DNS. Tadi ini yang IP address sudah semua. Kalau sudah bisa ke service. Di service silakan tambahkan di sini klik DNS, kemudian ini di on. Nama DNS-nya misalkan apa nih? Bubble apa? bubbleprof.co.id. Oke. IP-nya tadi yang 100 siapa Bapak Ibu? 192.168.100. Kemudian klik add add. Klik add sehingga nanti dia muncul ke dalam sini. Klik. DHCP servernya, DNS servernya bubbleprof.co.id.
Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, ini di kelas dulu. Kita kembali ke sini di ping dulu karena kita mau tes terlebih dahulu di PC 0. Kita ping ke server, mau nggak dia? Ping 192.168. Ini ke gateway dulu 50.254. Ke gateway reply. Sekarang ke gateway destination unreachable, ke gateway router gedung sekretariat. Apa ke gateway-nya aja sudah destination unreachable, apalagi ke servernya dia. Hasilnya adalah destination host unreachable. Baik, ini berarti kita sudah lakukan tes, belum terhubung. Kita lakukan routing terlebih dahulu di gedung sekretariat dulu. Enable configure terminal. Sebelum ke routing statik, kita bikinin dulu IP DHCP pool LAN. Tadi kelas ya, ini sekre. Kemudian network 192.168.100.0. Slash berapa? 255.128. Kemudian gateway default router. Default router IP interface G0/1-nya. Jadinya berapa? 192.168.101. Tadi saya lupa masukin DNS server biar sekalian. DNS servernya tadi lupa yang di pool sananya. Sekalian ini DNS servernya berapa jadinya? 100. Jadi saya lupa yang di pool sananya belum dimasukin. Baru exit. Kita ke kelas tadi Pak. Ya. Lupa nama LAN-nya itu melihat itu Di itu Pak, show running config ada di situ nama IP DHCP poolnya apa. Baik, kalau sudah kita tadi kan tidak mau terhubung ya Bapak Ibu dari PC 0 sini ke server. Kita harus melakukan routing static IP route. Ini kan ada di rsecret, berarti kita mau mengenalkan LAN yang ada di gedung kelas. Nah, prefixnya berapa? Prefixnya ini. Prefixnya itu network dari gedung kelas. Berarti IP route 192
168.50.0. Net masknya slash berapa? Slash 24. 255.255.255.0. Kemudian IP next hop. Spasi next hop. Next hopnya mana? Next hopnya ini G0/1. G0 per 0, mohon maaf. G0 per 0 nya IP-nya berapa? 10 10 10 1. Bagi Bapak Ibu yang di sini sudah selesai, bisa IP root lagi di RG kelas. Berarti yang dikenalkan IP LAN sana tadi. IP yang LAN secret. IP LAN secret networknya adalah 192.168.100.0. Oh itu. Belum. Buat timbang. Lanjut Bapak Ibu. Udah? Kalau sudah, kita lanjut ke R kelas, RG kelas. RG kelas. Lanjut ya. Lanjutnya agak semangat. Passwordnya tadi GTA strip Bangka. Enable passwordnya GTA strip NA. Configure. Ini kalau tadi mau lihat ini Pak, show run. Kalau mau lihat nih dari full LAN kelas. Di sini kita IP root. Di sini berarti kita mau mengenalkan ini. Mengenalkan IP yang di sini agar bisa diakses dari sini. Tadi kan router yang di sini ya Bapak Ibu mengenalkan sini. Sekarang router yang di sini mengenalkan area yang di sini. Area yang di sini berarti kita IP root. IP root itu harus ditulis, nggak bisa di-tap. IP route network yang di LAN secret, networknya berapa Bapak Ibu? 192.168.100.0 /24 sehingga 255.255.128. Next hopnya adalah ini ada di R sini. Next hopnya berarti kita kan tadi mengenalkan sini ya. Berarti next hopnya itu ada IP yang di G0 per 0 router secret. Berarti di sini IP-nya berapa?
10, 10, 10, 2. Spasi 10, 10, 10, 2. Enter. Invalid. Oh iya. Konfigur terminal belum. IP route. Ulangi lagi 192.168.100.0 255 255.128. Next hopnya 10, 10, 10, 2. Kemudian enter. Nah ini udah. Juga dibuat ini IP-nya juga di browsernya sekretariat. Iya, kan tadi udah di sekretariat Pak. Sekarang ini yang di kelas IP route. Dua-duanya harus di IP route. Kalau sudah Bapak Ibu bisa tes ke atas. Ke atas nggak ada Bu. Ini cuma tadi isyarat doang, nggak apa-apa. Invalid, Bapak harus di sini konfigur terminal Pak. Konfigur terminal, saya juga tadi invalid nih. Konfigur terminal baru ditulis IP route. IP route. Kalau Bapak Ibu yang sudah selesai bisa silakan di tes. Gak mau apanya Pak? Konfigur terminal nggak mau. Bapak enable dulu berarti. Enable. Itu tandanya lebih besar atau tanda crash? Nah, passwordnya masukin dulu Pak. Passwordnya GTA. Kalau password pertama GTA strip Bangka. Kalau yang keduanya GTA strip NA. Dua-duanya ya? Iya, dua-duanya dimasukin. Ya, show IP. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lakukan ping atau testing. Tadi kan dari sini tidak mau nih ke 101 ya. Tidak mau nih ke 101. Sekarang kita coba ping ke 101 lagi. Nah, sekarang sudah reply. Kemudian kita ping lagi ke server yang tadi sudah ada ID-nya di server. Nah, server juga udah reply. Tadi kan sudah isi DHCP server, ini diaktifkan dulu, diisi DHCP-nya.
yang di PC 3 dan PC 4. Nah, ini kemudian kita isi lagi. Nah, jadi yang di PC pengisian IP-nya menggunakan DHCP. Yang di sini kan tadi belum ada DHCP-nya ya. Ini belum ada DHCP-nya nih. Jadi belum bisa akses. Maksudnya dari web ini, kita dari browser ini kan kalau ini bisa akses bubble.prof.go.id. Nah, ini bisa. Kalau di sini belum bisa karena tadi di DHCP pool-nya kita belum masukkan DNS. Kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu sebentar. Terminal. Nah, tadi IP DHCP pool LAN kelas. DNS server 192. Ini tadi saya ketik DHCP pool LAN kelas, kita tambahkan saja DNS server 192.168.100.100. Bener ya? DNS servernya 192.168.100.100. Enter, udah exit. Kalau mau mengetes, maksudnya mau mengecek, memastikan bahwa DNS poolnya tadi sudah ada DNS-nya, menggunakan apa? Menggunakan show running aja. Dicek di show run DNS, IP DHCP poolnya udah ada DNS-nya atau belum? Baik, saya lanjut. Udah selesai sih ini. Cuman ini tinggal ngetes saja. Saya mau lihat do show run buat memastikan bahwa tadi DNS servernya yang dimasukin ke DHCP pool itu sudah masuk atau belum. Do show run. Nah, ini IP DHCP pool tadi LAN kelas yang sudah dimasukkan network, default router, kemudian sama DNS server. Berarti udah semua ya. Kalau udah semua, ini Ctrl C aja biar berhenti. Kalau sudah semua, kita perbaharui IP yang ada di PC 0, PC 1, PC 2 biar DHCP-nya itu masuk. Ini di LAN. Nah, ini kan masih kosong ya Bapak Ibu. Ini di static, kemudian kita ke DHCP lagi. Nah, biar ininya masuk Bapak Ibu, DNS servernya. Soalnya tadi belum ada. Ya. Berarti ini lagi kita biar DNS server ini terisi, ini di static dulu, kemudian DHCP. Request, ini sudah dapat IP-nya lagi. Satu lagi di sini static, kemudian DHCP. Nah, di sini sudah 192.53, ini DNS-nya. Jadi kalau DNS-nya sudah dimasukkan, kita sudah bisa ping tuh ke bubble, ping bubble prof.go.id, reply. Kalau sudah reply, berarti kita bisa ketik di browser, ini browser bubble prof.go.id. Nah, berarti sudah bisa mengakses ke server tadi. DNS-nya belum Pak. Nah, ini kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah selesai untuk testingnya. Jadi ini udah bisa testing tadi ke bubbleprof.go.id.
sudah bisa menghubungkan dari satu gedung ke gedung yang lain. bubbleprof.co.id. Jadi misalkan ada server internal itu juga sudah bisa diakses tadi. Baik.